Oke guys, pada kesempatan kali ini aku tuh dapat jam tangan jadul limited edition dari brand Jepang ya. Dari brand Jepang ini tuh sudah terkenal dan terbukti kuat guys. Ini jadul, stok jadul dan dibuat limited edition dengan kondisi yang NOS atau NOS. Kondisi NOS ini adalah new old stock, yang berarti stok lama guys. Masih itu ada beberapa, nanti saya buat konten. Jadi barang-barang new old stock ini dari gudang Chinese itu barangnya baru semua, rata-rata lah di situ, mayoritas baru. Namun ini merupakan display toko, biasanya kayak gitu. Dia hanya untuk pajangan saja, dan andaikan dijual itu dijual stoknya gitu. Jadi karena sudah lama di pajangan, hanya untuk sampel contoh. Untuk produk ini dari brand Tajima. Brand Tajima itu produk Jepang. Dia itu menyasar menengah bawah. Namun untuk kualitas itu cukup bandel, kuat dan awet gitu. Nah, untuk segmentasinya dia menyasar market menengah bawah, guys. Jadi sekitar harga di bawah 200 rata-rata kayak gitu. Nah, untuk Tajima ini mungkin adalah produk yang apa itu limited edition, yang dibuat hanya terbatas guys ya. Itu kayaknya kemarin aku dulu itu pernah lihat ada yang merah juga untuk background harimaunya. Nah, ini kondisinya sudah seperti ini, nama juga jam tua guys. Ya masih ada segel-segelnya karena dia adalah kondisi baru. Oke, ini aku mau memperbaikinya, siapa tahu laku dijual. Namun kalau kondisinya kayak gini ya tetap nggak laku. Landikan laku murah tuh yang beli pun juga orang tertentu yang tahu jam, yang bisa servis jam. Pada dasarnya jam tangan ini tuh bisa untuk renang dan air, dan begitu bandel, kuat dan awet. Nah itu sekelas sama KNG ya gitu. Untuk KNG sendiri menyasar menengah bawah. Namun KNG rata-rata dari harga mulai 100 ke atas, minimal sampai 500-an tuh paling tinggi. Sama ini kalau kualitasnya tuh sama dengan KNG kayaknya. Untuk Tajima sendiri itu bukan awal launching ya, ini kayaknya udah melalui renovasi setelah ada mesin hitam. Untuk Tajima sendiri dia menggunakan mesin hitam, sedangkan Miyota maksud saya sedangkan GNK dia lebih ke mesin Miyota guys. Oke, meskipun ini murah banget harganya, harga barunya juga sangat murah sih, paling ya kurang lebihnya 100-an gitu. Itu udah sangat kuat, mumpuni teman-teman untuk renang, menyelam dan lain-lain. Jadi membeli sesuatu disesuaikan dengan kebutuhannya saja, nggak perlu sampai juta-jutaan kan kayak Alexander Christie harganya jutaan, ada yang 500 ke atas lah segmentasinya itu. Namun dia basicnya bukan untuk berenang, jadi kebanyakan tuh orang-orang lu jam mahal kok ngembun. Nah itu bukan segmentasinya gitu. Kalau Alexander itu dia kelebihannya pada material case-nya, itu material apa itu, jamnya itu terbuat dari stainless gitu, kuat. Namun untuk di air itu tidak kuat karena kebanyakan yang dibuat adalah produk-produk kantor, nah, gitu, indoor maksud saya gitu, dalam ruangan. Nah, untuk membedakan jam tangan itu basicnya untuk renang atau tidak itu seperti apa, contohnya seperti ini guys. Nah ini rata-rata yang tahan air dan bisa untuk renang itu belakangnya itu bautan seperti ini. Ada juga yang menggunakan drat, namun drat itu kita pelajari dulu mekanisme dari silnya gitu. Kalau silnya itu enggak untuk renang ya berarti bocor, rata-rata ngembun. Kalau enggak gitu di ini kacanya. Nah untuk kaca sendiri yang tahan air mayoritas, ini saya bicara mayoritas ya, itu dia menggunakan kaca mika gitu. Nah dia basicnya spot kaca mika. Namun ada juga yang menggunakan kaca kristal sapir juga ada, namun aku kan bicaranya mayoritas bukan minoritas gitu. Oke, seperti apa kita akan perbaiki jam tangan ini supaya layak jual. Nah, nanti kita akan rendam tes ini kondisi nos ya, new all stock. Ini kalau misalkan tak buang itu malah jadinya seperti bekas gitu.
bekas yang istimewa, jadinya seperti itu. Jadi new all stock ini tuh 11-12 dengan produk bekas yang istimewa. Untuk apa itu bekel atau ikatnya ini, penghubung sabuknya ini, bekel pada strap ini yang plastik itu rata-rata dia tidak menggunakan per, namun kita bisa mencabutnya seperti ini. Nah kalau nggak bisa nggak usah dipaksa, kita cari sebelah sisinya lagi, pokoknya jangan dipaksa gitu. Oh dia besi, karena ada yang plastik juga. Nah gitu. Nah seperti ini guys. Jadi dia menggunakan per itu tidak, namun menggunakan sistem pencepit kayak gini. Kalau misalkan bekelnya ini terbuat dari plastik, itu mayoritasnya, namun juga ada yang menggunakan apa itu per, tapi kebanyakan itu sudah diganti karena plastik mekanisnya seperti apa, plastik ini lentur ya, bisa molor kayak gini ya, ini bisa molor gitu. Kalau menggunakan per itu cepat lepas. Jadi kita pelajari mekanismenya dulu. Pabrik pun juga sebelum memasang order ini untuk ini itu dipelajari dulu mekanismenya, nggak langsung nggak. Oke, kita lepas dulu satu persatu. Kita bersihkan dengan sikat biasa itu bisa. Kok ambil air, ini ambil air sebentar, sedikit aja ini, air biasa aja. Ini kita akan tes uji ketahanan dari tahan airnya. Ini udah gak perlu diragukan jam tangan ini guys. Oke, sambil ngobrol-ngobrol ini tak kasih teknik pemasaran dasar ya gitu, mungkin teman-teman bisa mengikutinya. Nah ini pengalaman saya dulu pada waktu menjual jam tangan. Aku lebih ke jam tangan murah, soalnya baru merintis ya gitu. Jadi aku sambil sekolah itu sambil jualan jam tangan, namun tempatnya di mall ya, gitu. Ceritanya tuh seperti itu guys. Segmentasi saya menengah bawah. Nah, jadi aku mengambil jam-jam yang mulai harga 50, 100 hingga 200. Aku belanjanya di situ. Lalu aku menjual produk itu seharga 50.000. Nah, 50.000 aku pelajari dulu mekanisme tahan air. Di situ aku menangnya itu di situ. Jadi aku bisa mengubah jam-jam biasa ini menjadi produk tahan air. Nah, yang semula tidak tahan air atau tidak benar-benar tahan air, aku rubah menjadi benar-benar tahan air. Lalu saya jual dengan harga murah, 50.000. Lalu aku membeli sebuah kipas. Nah ini ilmunya nyontek ini, ya nyontek gitu. Membeli sebuah kipas, di situ ada keterangan garansi seumur hidup. Nah gitu, garansi seumur hidup dari kipasnya itu seperti itu. Itu yang membuat daya tariknya itu di situ. Lalu saya pelajari garansi seumur hidup apa. Ternyata setelah saya detail pelajari, saya baca, itu cuma garansi servisnya. Nah, untuk original dia beli, dan seumur hidup ini cuma berlaku 1 kali ya, untuk kartunya itu. Lalu saya cetak kartu garansi buatan saya sendiri ya gitu, made in saya sendiri itu. Lalu saya buat garansi seumur hidup. Nah sistemnya, mekanismenya sama kayak kipas LG atau Polytron ya kayaknya dulu. Kalau aku sih kebanyakan elektronik LG gitu. Kalau nggak salah itu LG atau Polytron, garansi seumur hidup. Nah di sana aku ruame banget sehingga berkembang. Nah, berkembang sampai saya lulus sekolah gitu. Jadi itu adalah sistem pemasaran awal. Nanti kita akan membahas sistem pemasaran yang lebih dalam lagi tentunya di bab yang akan datang, nggak langsung lah gitu. Karena ilmu saya itu sedikit, kalau tak kasih semuanya, tak kasih tahu semuanya nanti saya kehabisan bahan. Nah gitu. Itu seperti itu sistem, salah satu sistem pemasaran kecilnya itu seperti itu. Nah terus ada lagi sistem pemasaran setelah berkembang otak saya itu, kita pura-pura bekerjasama dengan mall yang kita tempati itu. Nah, gitu. Karena di situ
banyak banget yang belanja, yang rame, dan setiap pembelanjaan itu mendapatkan stroke setelah pembelian. Lalu saya bikin promo yang sebenarnya promo ini tuh tidak ada kaitannya dengan mall tersebut gitu. Promonya itu seperti ini. Setiap belanja 50.000 di swalayan yang saya tempati, nah, gitu, saya diskon 10% dari produk saya. Nah, jadi orang-orang yang merasa belanja di atas 50.000 dia akan terpengaruh, nah, gitu, terpengaruh atau tertarik untuk mendapatkan diskon dari saya gitu. Dan secara logika, secara psikologi, seseorang itu akan memiliki sifat pamer, nah, gitu, sifat pamer ini. Jadi orang-orang yang merasa belanjanya banyak, dia akan datang dan menunjukkan stroke bahwa dia belanjaannya itu banyak, nah, gitu. Karena itu biasanya kan dulu waktu di desa, nah, itu kebanyakan psikis seperti ini dimiliki orang-orang desa gitu. Jadi dia pamer, stroke-nya aku belanja sampai 500.000, nah gitu. Jadi dia akhirnya ya tidak sengaja, tidak butuh untuk jam tangan, akhirnya dia beli jam tangan, nah gitu. Itu secara ilmu marketing. Nah, nanti pada tataran selanjutnya kita akan mempelajari hypnoselling. Nah, hypnoselling itu sama seperti hipnosis, gitu. Hipnosis atau secara bahasa kasarnya ya kayak uya-kuya gitu, tapi itu lebih ke debus ya, itu akhirnya itu cuma praktek konten saja hanya untuk film dan tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau itu ilmu selling ini juga ada, jadi ilmu pemasaran, nah, gitu, mempengaruhi customer yang semula tidak ingin beli jadi beli, ya, gitu. Namun karena sekarang adalah tantangannya itu nggak seperti dulu lagi, ini lebih berat lagi ini, karena kita itu sudah merana ke produk ekonomi global. Nah, semua jual beli adalah online, nah, gitu. Nah, ini sudah menjadi seperti baru lagi guys, dan layak kita jual gitu. Itu adalah sekelumit pemasaran yang teman-teman bisa praktekkan, nah, gitu. Jadi menjual atau servis seperti ini juga tak kasih tahu teknik pemasarannya, jadi tidak hanya fokus pada servis ya, sambil ngobrol lah kita lah, namanya juga gimana ya, ngonten lah gitu, sambil ngobrol, sambil bincang-bincang, nah, gitu. Dan ini tuh kalau misalkan teman-teman kan ada yang dari Kalimantan, waktu aku praktek apa itu awal ngonten, janjiku untuk ngonten tuh kan praktek apa ya, terapi meningitis ya, itu ada yang dari Sulawesi, ada yang sampai minta bantuan ini itu ya, tak kasih tahu sesuai pengalaman saya gitu. Terapi meningitis sembuh dari radang selaput otak, itu mekanismenya juga tak ambil dari beberapa sumber, lalu tak pikir-pikir dan tak olah sendiri mekanismenya, intinya itu di mana, nah gitu, lalu gerakan tak buat sendiri. Oh, ini keren ini guys, ini masih kayaknya masih normal semua ini. Kita cek dulu kelenturan daripada silikon. Nah, elastisnya itu masih enggak, oh iya masih bagus. Seal ini kalau misalkan dulu kan ada tanya, kalau waktu aku nyervis di sana itu, seal itu kepanjangan dari apa, nah gitu. Seal itu dari silikon sebenarnya. Jadi waktu itu kan orang-orang taunya silikon itu hanya untuk operasi plastik, ya, gitu, operasi plastik, enggak seperti itu. Silikon banyak jenisnya, kalau dalam bahasa kedokteran ya bisa menjadi itu bahan operasi, operasi plastik atau penambah yang payudaranya kurang besar ditambah besar, atau penisnya kurang gede lalu dibuat gede. Itu kalau secara bahasa medis, dokter. Kalau bahasa mekanik, silikon itu adalah seal, gitu. Jadi jenisnya beda-beda. Untuk masalah ini kita pelajari lebih lanjut karena kita masih di bab awal seperti ini. Seperti ini tuh ya,
pembicaraannya kita sesuaikan dengan babnya saja gitu. Untuk service maksudnya marketingnya secara dasar gitu, enggak secara lanjut. Dan ini untuk tingkatan yang paling parah yang pernah saya alami itu waktu corona. Gitu, punya hutang ratusan juta dan akhirnya bisa lunas kurang dari 1 tahun. Gitu bagaimana gitu. Itu pengalaman saya yang real gitu. Nah, ini masih hidup guys. Nanti akan saya ajarkan tahap demi tahap. Nah, gitu. Kembali lagi ke pemasaran guys. Ke pemasaran ini tuh mungkin di seminar-seminar ada yang bilang menjual segelas air dengan harga 1 juta. Nah, itu kalau kita tarik lagi, kita sederhanakan bilangannya. Gitu, sesuatu harus disederhanakan dulu baru dipelajari. Itu begini guys. Menjual air dengan harga 1 juta itu mekanismenya sama saat kita waktu di SD dulu itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Loh, apakah bisa menjual air dengan harga 1 juta? Bisa, gitu. Tergantung siapa yang jual. Nah, gitu. Kalau yang menjual tukang servis seperti saya ya mungkin kurang bisa, gitu. Mungkin kalau yang menjual dukun, nah itu bisa. Gitu. Jadi tergantung siapa yang menjual, gitu. Kita pelajari dulu kita siapa, lalu jualan kita apa. Nah, itu maksud saya mekanisnya itu di situ. Jadi kalau misalkan tukang servis kayak gini ya paling aku menjual sebotol air kayak gini dengan harga 50.000. Itu pun airnya sudah tak modifikasi airnya gitu. Harus ada apa itu nilai plus dari air tersebut dan punya kegunaan untuk apa. Nah, yang membeli itu ya juga siapa juga market saya lah, itu seperti itu. Nah, kita ini kayaknya nggak perlu saya kasih lem apa bukan lem mas saya minyak silikon atau minyak sil tersebut, langsung bikin saja. Oh, ini yang untuk knob ini silnya belum kita periksa guys ya, tapi kayaknya sih nggak masalah ini guys. Nah, ini tuh untuk mekanisme dari sil knob Tajima ini yang saya pegang ini itu daya airnya itu dapat saya perkirakan cuma 30 atm, dalam arti atmosfer ya, itu di bawah permukaan air itu 30 meter nggak sampai ini paling 10 meteran. Jadi ini tuh rawan, masih rawan. Aku bisa belum mengatakan bahwa jam tangan air itu belum bisa, meskipun dia untuk renang biasa itu nggak apa-apa dan kadang nggak apa-apa. Kalau untuk ini kita perlu update sebenarnya di seal knobnya ini ya, gitu. Mekanisme seal knob ini kurang bagus gitu, jadi aku pakai ini saja lah. Oke, kita nggak usah pakai minyak karena di sini adalah eksperimen. Nah, gitu. Kita nggak usah pakai alat-alat tambahan, kita eksperimen saja menggunakan apa adanya dari bawaan pabrik. Nah, gitu. Ini tingkat kelenturan seal juga masih bisa guys, namun aku sealnya ini seal yang mudah itu sealnya kurang bagus kalau aku menurutkannya. Ini mekanismenya kita harus update dulu di knob kalau mau benar-benar jam tangan ini bisa digunakan untuk sampai 100 bahkan 500 meter. Kita akan update 2 seal ini ya, di situ saja. Untuk kacanya nggak apa-apa, kaca kita bisa menggunakan teknik kaca penerapan tahan air. Di sini belum tak ajarkan, masih penerapan sederhana ya guys. Yang pertama dulu waktu pemasangan kaca aku menggunakan ambrel manual dan gosok secara manual. Nah, terus pada pemasangan kaca yang kedua mungkin di sini belum
Oh, kalau sampai saat ini sudah tayang ya, sudah saat teman-teman melihat konten ini tuh sudah tayang. Lalu aku menggunakan dengan mesin. Nah, gitu teman-teman bisa bedakan dengan tangan atau mesin. Nah, itu. Dengan apapun itu sama karena mekanismenya sama gitu. Caranya saja yang beda. Nah, di situ. Lalu untuk zaman sekarang, nah ini untuk kita lagi kembali ke pemasaran. Aku pernah di Transmart Mall. Nah, Transmart Mall ini customer yang saya hadapi juga berbeda-beda, nah, gitu. Jadi di Transmart Mall ini itu mayoritas yang membeli produk saya adalah orang-orang, justru orang-orang yang dari desa, yang kolot, yang dari kampung, nah, gitu, yang kuper istilahnya gitu. Itu produk yang membeli produk-produk saya itu rata-rata dari orang kampung. Dari saat orang kampung ini masuk ke mall, dia akan belaga sok-sok dia punya uang, dia akan menunjukkan bahwa dirinya punya uang, nah, gitu. Jadi dia akan memborong semua barang di situ. Beda lagi dengan orang-orang yang sudah smart atau orang-orang sudah berwawasan. Saat dia masuk ke mall ini itu rata-rata tanya sama saya, minta penjelasan saya panjang lebar kali tinggi, lalu terakhir dia bilang terima kasih. Nah, gitu. Itu maksudnya seperti apa? Orang itu mau lihat barangnya saja, nanti belinya perbandingan harganya dia lewat handphone, online gitu. Dia memperbandingkan harga dengan online gitu. Nah, kalau misalkan terus ini survei saya, itu orang-orang yang offline yang punya toko itu barangnya beda bagus ini. Kalau misalkan ini kita membahas kata konteksnya itu cuma jam tangan ya. Mirage yang di online seharga 300.000, 250.000 itu KW. Nah, padahal Mirage sendiri itu nggak ada KW-nya itu, guys. Kalau di toko paling harganya 400, 500 gitu. Di pasar aku survei seperti itu. Nah, ini sepintas yang saya tahu karena saya paham betul tentang jam. Jadi saya katakan Mirage itu nggak ada KW-nya. Di online harganya 250, 300, kalau di toko harganya 450 hingga 500 ya, gitu. Toko offline. Nggak tahu kalau toko offline sekarang sudah update ke online tuh, nggak tahu. Sama kayak saya beli aki mobil ya ini ya. Beli aki itu harganya semula itu dia patok 750.000. Nah, 750.000. Lalu saya buka HP harganya 400.000, sampai rumah paling 450. Akhirnya selisihnya banyak bang, aku bilang gitu. Oke, tak samain sama online lah. Akhirnya aku dapat 450.000 itu langsung dari toko offline. Nah, jadi harganya bukan 400, jadi 450 sama ongkirnya, taksirnya itu seperti itu. Nah, itu yang sudah sadar dengan sistem pemasaran saat ini ya, karena sekarang ekonomi global. Dikatakan ekonomi global ini ada sisi positif dan negatifnya gitu. Sisi positif, semua orang bisa menjual dan semua orang bisa memberi. Artinya kita dituntut untuk kreatif, punya produk sendiri dan lain-lain. Karena pasar kita, customer kita itu banyak. Jadi tadi rumus saya itu semua orang bisa menjual, semua orang juga bisa membeli. Ini salah, ini aku terus kecoh. Ini nggak apa-apa lah karena kita. Lalu sisi negatifnya ya, yang punya toko-toko itu akhirnya terjadi persaingan harga. Nanti kembali lagi ke rumus, barang siapa yang memberikan harga paling murah dialah yang menguasai pasar. Nah, di situ kebanyakan orang-orang yang bermodal. Untuk orang kecil seperti kita akan kalah saing, kita nangis dalam pemasaran, kita akan menjerit. Namun kita dituntut untuk kreatif itu bisa melihat peluang gitu. Dikatakan peluang besar ya besar, katakan sempit ya sempit gitu, tergantung imajinasi dari pemikiran kita. Oke, kita tes dulu jamnya seperti ini guys. Kita tes ketahanan air jam tangan tersebut. Nah, ini sambil kita tes, aku juga mau nyervis ini guys.
Ini jam tangan ini murah, ini servisan orang ini. Cuma untuk membersihkan. Oke, sambil teman-teman bisa melihat jam yang di air ini hidupnya seperti apa, saya sambil membersihkan ini. Jadi tak buat kontennya itu double, full service double. Kita teman-teman bisa lihat di sini jamnya berputar, kan nanti kita lihat ngembun atau tidak. Satu titik saja air masuk, karena itu akan menjadi celah air masuk dan menjadi embun. Nah gitu. Langsung dia yang bocah pura. Hah? Lah bocah piye? Tidak ya kok. Nah ini seperti ini ya guys ya. Oh ini tuh mesinnya udah karatan kayak gini kayaknya buat konten besok aja guys, karena ini apa itu mesinnya karatan. Kita akan belajar mencuci mesin namun tidak harus membongkar mesin. Nah gitu, mencuci mesin kok harus nggak bongkar mesin, itu ada tekniknya. Itu adalah teknik hasil rekayasa saya, hasil pemikiran. Nah gitu, kalau dulu ada pertapa, saya juga pertapa gitu, berpikir maksud saya itu hasil teknik, hasil ciptaan saya. Mencuci mesin tapi nggak harus membongkar mesin. Nah itu bagaimana caranya, apakah bisa bersih? Bisa gitu. Oke, kita kembali lagi ke jam Tajima yang kita rendam ini. Benar. Salah. Ya ini baru benar. Oh, nah ini sama sekali gak apa-apa ya. Namun untuk kedalaman air saya taksir tuh cuma 10 meter kurang, bahkan bisa kurang gitu hasilnya. Kalau kita tidak mengupgrade maksud saya, mengupgrade ke tingkatan lebih tinggi, itu dia akan ngembun tuh kalau dibuat rendang. Namun untuk sekitar hujan, cuci tangan sama mandi biasa itu udah kuat gitu. Namun tuh kalau untuk semisal air itu kita harus mengupgrade dulu. Nah, gitu, terutama di silsilnya gitu. Sampai sini tentunya teman-teman tuh sudah paham betul bagaimana mekanisme dan tangan dari tahan air. Oke, nantikan konten-konten saya tetap di channel Jeda Wali guys.